Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Afrian, Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi fisiologis kardiovaskuler. Yang pertama, pengertian. Sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang bertugas untuk menyampaikan nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon dan zat-zat yang lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Sistem kardiovaskuler ini juga merupakan suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas beberapa komponen berikut. Yang pertama, jantung sebagai pemompa darah. Yang kedua, komponen darah sebagai pembawa O2 dan nutrisi. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai media atau jalan dari komponen darah. Selanjutnya, komponen sistem kardiovaskuler. Berdasarkan arah aliran darah, maka pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau arteri, dan pembuluh darah yang menuju jantung atau vena. Berdasarkan ukuran penampangannya atau diameter, maka pembuluh darah, arteri, dan vena dapat dikelompokkan menjadi pembuluh darah besar, sedang, dan kecil. Selanjutnya, anatomi sistem kardiovaskuler. Jantung terletak di dalam rongga mediasternum dari rongga dada atau toraks di atas paru-paru. Ukuran jantung manusia kira-kira sebesar kepalan tangan masing-masing orang. Jantung berfungsi untuk memompa darah, kemudian darah tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Yang pertama, lapisan perisedium. Jantung dibungkus oleh sebuah lapisan perikardium, di mana lapisan perimardium ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan fibrosa, kedua lapisan parietal, yang ketiga lapisan visceral. Yang selanjutnya, anatomi superficial permukaan jantung. Jantung mempunyai 3 permukaan. Yang pertama, feses stemocostalis atau anterior, selanjutnya feses diaphragmatica inferior, dan basis cordis facies posterior. Jantung juga mempunyai apeks yang arahnya ke bawah, depan, dan kiri. Selanjutnya, yang ketiga, dinding jantung. Dinding jantung terbagi atas 3 pula. Yang pertama yaitu epikardium, miokardium atau otot jantung, dan yang terakhir endokardium. Yang keempat, ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu 4 atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selanjutnya, yang kelima, katup jantung. Katup jantung terdiri dari 4, yaitu katup tricuspidalis, yang kedua katup pulmonal, yang ketiga katup biskupit atau biscupidalis, yang keempat katup aorta. Selanjutnya, yang keenam, suplai darah ke jantung. Jantung menerima darah dari 2 pembuluh darah utama, yaitu pembuluh balik besar atau vena cava, yang kedua vena pulmonalis. Jantung memompa darah melalui 2 pembuluh darah utama, yaitu arteri pulmonalis dan aorta. Selanjutnya, mekanisme sistem kardiovaskuler. Yang pertama, mekanisme pengaturan jantung, kedua pusat pengaturan jantung, yang ketiga parasimpatis, yang keempat simpatis, yang kelima refleks jantung, yang keenam refleks eksitasi, yang ketujuh refleks inhibisi. Selanjutnya, yang terakhir, faktor mempercepat dan memperlambat sistem kardiovaskuler. Faktor mempercepat sistem kardiovaskuler yang pertama inspirasi, yang kedua kegembiraan, yang ketiga marah, yang keempat nyeri, yang kelima hipoksia, yang keenam olahraga, yang ketujuh adrenalin, 8 hormon tiroid, ke-9 demam refleks, yang ke-10 eksitasi jantung. Selanjutnya, yang memperlambat sistem kardiovaskuler yang pertama ekspirasi, yang kedua rasa takut, yang ketiga sedih, yang keempat nyeri pada saraf, yang kelima trigeminus, yang terakhir peningkatan tekanan intrakranial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.